Halo. Halo Pak. Halo Pak. Oke, kayaknya udah masuk semua ya. Udah mulai masuk semua nih, masih ada lagi yang masuk. Baru ada 40 sekian ya, 45 ya. Udah semua belum? Masih ada ya? Kita tunggu ya, sebentar ya. Ada yang baru masuk, sudah live meeting ini siapa? Sylvia Rukmana. Hmm. Baru masuk sudah live. Minggu lalu kita cerita tentang kompleksitas ya. Iya Bapak. Iya, Pak. Nah, kompleksitas ya. Saya akan coba hari ini sedikit menyelesaikan tentang kompleksitas dengan memberikan beberapa contoh-contoh bagaimana menghitung, melihat kompleksitas algoritma. Mudah-mudahan nanti bisa jadi bahan pembelajaran buat kalian ya. Ya, contohnya saya akan coba. Oke. Sudah ya, kita tutup ya yang ini ya. Kita terakhir ini ya. Yang berikutnya udah nggak kita terima lagi ya. Yang terlambat ya kita terima lagi. Biar nggak apa-apa, nggak masuk juga nggak apa-apa. Kalau dia bisa doa sambil terus bisa kita suruh doa aja ya nggak ya. Oke. Saya tidak tahu apakah PowerPoint saya bisa dilihat. Bisa Pak. Ya, oke. Kemarin kita cerita tentang bagaimana itu kompleksitas, tapi kita belum cerita menghitung bagaimana cara menghitungnya. Jadi sebetulnya orang computer science kalau dia mengukur efisiensi dan efektivitas dari satu algoritma itu bukan dengan dibuat codingnya terus dijalankan, bukan. Tetapi dibuat algoritmanya, kemudian dihitung berapa kompleksnya. Sehingga kita bisa membandingkan, kemarin sudah kita bahas ya, ada dua paling tidak yang paling sering adalah kompleksitasnya adalah polinomial. Oke, polinomial berderajat n. Artinya kalau misalnya contohnya kompleksitas waktunya Tn sama dengan n seperti ini, artinya ini kompleksitasnya apa? Polinomial berderajat 1, gitu ya. Oke, makin tinggi derajat dari satu polinomial ataupun satu eksponensial, maka kompleksitasnya dikatakan makin tinggi. Nah, tentu saja kalau kompleksitasnya makin tinggi, berarti algoritma tersebut semakin tidak efisien atau semakin buruk efisiensinya. Oke, efektivitasnya bisa saja efektif, tetapi tidak efisien. Oke, jadi ingat bahwa efektivitas itu menjadi hal yang utama. Jadi kalau kita mengembangkan segala sesuatu, yang pertama orientasi kita adalah efektivitas. Efektivitas apa? Ketercapaian kepada tujuan yang kita inginkan. Jadi kemarin saya kasih contoh, kalau kamu misalnya ingin ke Mall Kartini, efektivitas itu diukur apakah kamu sampai ke Mall Kartini atau tidak. Ya, kalau sampai di Mall Kartini, sampai di tujuan yang kamu inginkan, itu namanya perjalanan kamu efektif. Nah, setelah kita efektif, kita uji efisiensinya. Bagaimana menguji efisiensi? Apakah waktu atau mungkin biaya atau mungkin jarak yang kamu gunakan untuk sampai ke tujuan itu adalah lebih cepat, lebih murah, dan lain-lain sebagainya. Ya, kalau kamu membuat skripsi, efektivitas itu adalah tujuan. Oke?
Efisiensi itu adalah manfaat. Ya, misalnya kamu ingin mengembangkan sistem informasi, ya, itu tujuan. Nanti diukur pada kesimpulan. Kesimpulan nanti mengukur apakah kamu mencapai tujuan itu atau tidak. Apa itu manfaat? Manfaat diukur daripada efisiensi. Ya, nah, kamu katakan bahwa sistem yang dikembangkan akan lebih cepat daripada sistem yang ada, misalnya. Sistem yang dikembangkan akan menjadi membantu petani jadi lebih murah, ya kan? Akan membantu petani mendapatkan keuntungan lebih banyak. Itu manfaat. Oke, sekali lagi, ketika kita bicara algoritma, bicara riset, bicara apapun juga, maka itu ya. Jadi kita di ilmu komputer tujuan itu adalah efektivitas dan manfaat itu adalah efisiensi. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Bisa, Pak. Saya semua ya. Jadi apakah ada pertanyaan dulu sampai sini? Sebelum kita lanjutkan. Jadi tidak ada ya. Jadi tidak ada pertanyaan ya. Jelas ya semua ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Bagaimana kita mengukur suatu efisiensi daripada algoritma. Misalkan saja kita mulai dari contoh yang paling sederhana. Kita punya algoritma untuk menghitung kata-kata. Oke, dengan n jumlah data. Oke. Menghitung kata-kata itu dilakukan dengan bagaimana? Dilakukan dengan menjumlahkan dulu semuanya. Baru dibagi dengan jumlah datanya. Jadi, kalau kita punya 10 data, berarti for I1 to 10 total ya itu sama dengan total ditambah data ke I. Jadi pada looping pertama kita asumsikan bahwa totalnya sama dengan 0. Pada looping pertama total adalah sama dengan data 0 ditambah data ke 1. Looping kedua total sama dengan di sini pakai variabelnya sum. Sum sama dengan sum yang lama data ke 1 ditambah data kedua. Demikian seterusnya. Nah, setelah dilakukan looping sebanyak n kali, n-nya di sini adalah jumlah data, maka rata-rata adalah totalnya dibagi dengan jumlah data. Apa? Untuk menghitung rata-rata ini dibutuhkan operasi sebanyak n kali menjumlahkan. Artinya apa? Kalau kita punya 100 data, maka kita menjumlahkan 100 kali. Sehingga dengan demikian, kompleksitas daripada algoritma untuk melakukan penghitungan data-data ini adalah sebanyak n. Tn sama dengan n. Polinomial berderajat 1. Bisa dipahami sampai sini? Halo? Bisa, Pak. Bisa ya? Yang lain juga bisa ya? Coba contoh yang lain lagi. Misalkan kita untuk mencari nilai maksimum. Secara mudah, kalau kita mencari nilai maksimum adalah
Pertama kali untuk data yang pertama, nilai maksimumnya kita asumsikan data yang pertama, data ke-1. Oke. Nah, kemudian kita lihat untuk data yang kedua. Apakah data yang kedua lebih besar daripada nilai maksimum? Kalau seandainya memang dia lebih besar daripada maksimum, maka maksimum berubah menjadi data yang kedua. Kalau tidak, apa yang terjadi? Maksimum adalah tetap. Artinya apa? Kalau kita punya 5 data, maka loopingnya ada sebanyak 4 kali. Karena adalah dia apa? For K-nya dari 2 sampai dengan ke 5. Oke? Artinya apa? Kalau datanya itu yang pertama kita bandingkan 1 dengan 2, kemudian kalau dia lebih kecil dari, kalau 2 lebih besar daripada data ke-1, maka maksimumnya berubah. Kalau tidak tetap, demikian seterusnya. Loop sampai dengan data yang terakhir. Berarti apa? Untuk mencari nilai maksimum ini, proses dilakukan sebanyak N-1 kali. Artinya apa? Kalau datanya 1000, berapa kali dia proses dilakukan? Ya, 9.999 kali. Ya, proses perbandingannya. Artinya apa? Kompleksitas waktunya adalah N-1. Ya. Tetap polinomial derajat 1. Artinya apa? Kurang lebih sama. Ya, untuk data yang kecil terlihat bahwa pencarian maksimum itu lebih kecil kompleksitasnya daripada pencarian data yang pertama tadi, menghitung kata-kata. Tetapi ingat, untuk data yang jumlahnya besar, N dan N-1 itu bisa dibilang sama. Bisa dipahami maksud saya? Halo? Bisa, Pak. Jadi, limit daripada fungsi N menuju tak hingga daripada N, dan limit N menuju tak hingga menuju N-1 itu sama. Tak hingga semua. Jadi dua algoritma ini sesungguhnya memiliki kompleksitas waktu yang sama. Ya. Walaupun untuk data yang berukuran kecil terlihat bahwa algoritma yang di atas itu memiliki kompleksitas waktu yang lebih besar, ya. Tetapi secara analisis algoritma kita bisa katakan bahwa dua algoritma ini, baik itu algoritma mencari rata-rata maupun algoritma untuk mencari nilai maksimum atau mencari nilai minimum, adalah sama-sama memiliki kompleksitas waktu yang polinomial berderajat 1 atau dia sama. Ya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Ini ada lagi yang lain. Ada sequential search. Ya, proses searching. Proses searching juga demikian dilakukan seperti apa? Ya, proses mencari data. Kalau kita punya array sebanyak n data, maka proses dicari looping dari data ke-1 sampai dengan data yang terakhir. Tapi bedanya apa? Kalau datanya ketemu, maka dia keluar dari looping. Ya, loopnya hanya ketemu 2 sampai dengan dia ketemu. Ya, artinya misalnya saja saya ingin mencari data Enggal. Ya, Enggal di situ ada 1000 data penduduk Kota Bandar Lampung. Artinya apa? Saya melakukan looping dari 1 sampai 1000 sampai dengan kondisinya Enggalnya ketemu.
Jadi looping yang kita pakai adalah while. While K lebih kecil dari N, dan datanya belum ketemu, terus diambil, dicari. Kalau sudah ketemu, maka dia keluar dari looping itu. Bisa saja diproses, kalau ketemu, angle-nya ketemu, misalnya disuruh bayar pajak, misalnya begitu. Artinya ini adalah proses pencarian. Ya, namanya ada yang di istilahnya kamu belajar algoritma, ada yang namanya sequential search. Sequential itu artinya apa? Berurut. Dari data yang pertama sampai data yang terakhir di searching satu-satu. Ya, jadi kalau kamu punya 1000 data, nggak usah 1000 lah, 50 data mahasiswa Ilkom, ya dicari misalnya dari NPM-nya yang paling kecil, terus ke satu, ada nggak enggal, kalau nggak ada lihat NPM yang kedua, enggal ada nggak, kalau nggak ada cari NPM yang ketiga, sampai ketemu NPM yang namanya enggal, maka ditampilkan data enggal, kemudian disuruh bayar pajak, misalnya. Ya, ini namanya proses searching. Ini juga demikian, ini prosesnya. Ya, jadi kita bisa ambil ini ya. Kasus terjeleknya apa? Kasus terjeleknya begitu dipanggil data yang pertama, langsung enggal. Ya kan, NPM yang paling kecil. Data paling buruk apa? Dicari data yang kedua nggak ketemu, data ketiga nggak ketemu, sampai data yang terakhir, data yang ke-50, baru nama enggal keluar. Artinya apa? Rata-ratanya adalah 1 ditambah 2 ditambah 3 terus dibagi N. Rata-ratanya berarti apa? N plus 1 dibagi 2. Ya, rata-ratanya. Inilah kompleksitas waktunya. Bisa dipahami nggak sampai sini? Halo? Masih bisa ya? Bisa dipahami ya? Jadi, proses sequential search bisa dipahami. Kenapa 1? Ya, baru dibuka dari 50 data itu begitu dipanggil NPM 001 udah langsung enggal. Ketemu gitu ya. Berarti kan cuma 1 kali eksekusi langsung keluar. Tapi bisa juga terjadi kasusnya paling buruk. NPM 01 bukan enggal, NPM 02 bukan enggal, sampai NPM ke terakhir, NPM yang ke N. Baru nama enggal keluar. Berarti prosesnya pencariannya N kali. Ya kan? Nah, yang kita lakukan adalah rata-ratanya. Kita hitung rata-ratanya. Rata-rata itu adalah yang terburuk, ditambah yang terakhir, diambil di tengah-tengahnya, dibagi 2. Ya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kalau 1 ditambah 2 ditambah 3, rata-ratanya adalah 2 tengah-tengahnya. Ya kan? Kalau 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, tengah-tengahnya adalah 2,5 tengah-tengahnya. Ya, demikian seterusnya. Sampai di sini bisa dipahami? Halo? Bisa ya, bisa dipahami. Jadi tidak perlu kalian bikin codingnya dulu, baru dibandingkan algoritmanya, ini nggak perlu. Ya, sequential search, computational time-nya adalah N plus 1 per 2. Artinya apa? Kalau N-nya 1 juta, kamu bisa hitung berapa detik computational time-nya. Ya. Nah, kalau dijalankan pakai komputer dengan prosesor i5, berapa eksekusi time-nya? Bisa dihitung. Karena kamu sudah tahu kompleksitas waktunya. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa dipahami ya? Untuk sekarang bisa, Pak. Jadi sebagai seorang sarjana komputer, tidak berarti kalau pengen menghitung kompleksitas waktu, menghitung efektivitas dari satu algoritma, kamu harus codingkan dulu, yang di running, baru di lain-lain lagi. Dan sebagainya ya, itu tidak jadi karena kamu bisa
membandingkan efisiensi atau algoritma dengan melakukan penghitungan kompleksitas algoritma. Sampai di sini ada pertanyaan sekali lagi dulu. Saya tanya lagi. Di sini ada Anissa Alwidia. Halo Anissa. Nggak ada, Pak. Ada? Coba kamu jelaskan apa yang kita pelajari di pagi ini dari kemarin. Halo. Nggak jauh ya? Coba Joy, Joy aja lah, Joy. Halo Ya, Pak. Joy. Halo Pak, Coba kamu jelaskan. menjelasin gimana Pak? Ya, dari yang kemarin bagaimana cerita tentang kompleksitas ini. Eh, bahwa konflik yang saya pelajari dari minggu lalu Pak, Minggu lalu lah, minggu ini ya, Joy. ya Pak, Silakan Joy. Lanjut. yang saya pelajari itu Pak, bahwa kompleksitas algoritma itu berhubungan dengan kompleksitas waktu dan kompleksitas memori yang digunakan. Lalu algoritma atau program yang baik itu dia yang efisien dan efektif. Efisien di mana dia menggunakan waktu dan memori yang sangat sedikit, namun banyak menyelesaikan masalah. Yang efektif dia yang berhasil menyelesaikan permasalahannya secara utuh, Pak. Terus, lanjut. Hari ini. Yang hari ini hampir sama sih Pak, tapi ya lebih dalam. Lebih dalam, lebih lebar, lebih apa lagi, Joy? Nah, hari ini kita belajar contoh beberapa kompleksitas ya. Kita sampaikan bagaimana kita melihat algoritma untuk mencari rata-rata, ya kan? Algoritma untuk mencari nilai maksimum, termasuk juga di dalamnya adalah algoritma untuk sequential search, ya, pencarian data secara sekuensial. Saya tidak terlalu banyak mengajarkan algoritmanya karena sudah belajar juga ya, ada mata kuliah algoritma ya. Joy? Ya Pak, Ada mata kuliah algoritma ya? ada Pak. Udah belajar lah, binary search, sequential search, random search ya. Kemudian juga di situ ada namanya sorting ya. Ada searching, sorting, dan lain-lain sebagainya. Pasti sudah belajar semua. Adi Wijaya 1 ya, bagaimana? Selamat pagi. Iya Pak, pagi Pak. Selamat pagi, gimana kamu? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Di mana? Di kampung apa di Balai Lampung? Masih di kampung Pak. Di mana kampungmu? Tanggamus Pak. Hah? Di Tanggamus. Di mana, Di? Di Tanggamus Pak. Di mana tanggamusnya, Di? Di Gisting Pak. Agak kurang yang ada ini ya, nggak nyangkut ya. Halo, Iya Pak, halo Pak. Apakah suara saya terdengar Pak? halo. Halo Pak. Bisa didengar? Iya Pak, halo Pak.
Bisa ya? Bisa Pak. Bentar, saya stop sharing dulu. Ini kayaknya viral. Sebentar ya, Di. Iya Pak, baik Pak. Saya halo. Halo Pak. Agak keputus ya tadi ya. Nggak tahu Iya Pak. kenapa. Tadi Wijaya, halo. Iya Pak, halo Pak. Wijaya Satria Nusantara. Iya Pak. Bisa dengar saya, Adi? Bisa Pak. Nah, coba kamu jelaskan apa yang kita pelajari beberapa 2 minggu ini ya. Coba ulang lagi sedikit Oke biar Pak, baik Pak. mungkin ada kawannya yang perlu. Untuk yang kita pelajari minggu lalu itu yang pertama ada efek pekerjaan yang efektif dan efisien. Jadi kalau pekerjaan yang efektif itu adalah pekerjaan di mana tujuan dari pekerjaan kita tercapai. Misalkan apabila kita ingin membuat suatu makanan gitu Pak misalkan, maka pekerjaan efektif adalah apabila makanan yang ingin kita buat tadi itu jadi dan rasanya enak. Tapi kalau cara efisien itu adalah menggunakan cara yang tidak memakan banyak waktu dan tidak memakan banyak resource atau sumber daya. Misalkan kalau dalam kasus membuat makanan tadi, kita memanfaatkan sesedikit mungkin bahan makanan dan dengan waktu memasak yang sesingkat mungkin, namun dapat menghasilkan makanan yang enak. Kalau dalam ilmu komputer sendiri, pekerjaan yang efektif itu adalah apabila pekerjaan itu atau program itu dapat menyelesaikan masalah yang
ditemukan. Sedangkan program yang efisien adalah program yang ketika dijalankan, waktu eksekusinya sebentar dan memakan sedikit memori. Lalu kalau untuk yang kita pelajari pada minggu ini, itu tadi ada contoh-contoh kompleksitas. Itu misalkan kalau untuk mencari rata-rata array itu kompleksitasnya adalah n-1 karena dia melakukan Oke, n. jelas ya. Iya jelas Pak. Oke. Cukup jelas ya. Jadi tadi itu ada baru 3 contoh. Mudah-mudahan ini kenapa saya stop di sini karena makin ke belakang contohnya akan semakin sulit. Ya, jadi paling tidak kamu memahami konsepnya. Kurang tahu dikit-dikit biasa lah. Tetapi konsepnya buat saya itu sangat penting sekali karena buat pembelajaran kalian ke depan ya. Nanti ke depan kalian ada mata kuliah lain namanya analisis algoritma. Ya, ini akan isinya belajar kompleksitas itu. Ngitung kompleksitas saja semua. Ya, di mata kuliah matematika discrete ini theoretical dan ngitung algoritma yang mudah-mudah saja. Nanti bagaimana kalau algoritmanya panjang? Codingnya 1000 line misalnya. Nah, kamu harus hitung mana yang lebih baik. Sehingga konsep ini sudah harus tertanam di kepala kalian. Bisa dipahami ya, Enggal Arfian? Enggal? Halo? Ya Pak, paham Pak. Itu gambar kamu itu gambar apa sih? Gambar apa Pak? Ya tadi itu keluar di profilnya itu. Udah, Gambar kameranya udah on cam Pak. binatang apa itu enggak? Hah? Kameranya udah on cam Pak. Hah? Kameranya udah on cam Pak. Enggak, tadi gambarnya itu gambar apa tadi itu? Itu Saya ini nanya. Pak, koala. Gambar binatang apa itu? Koala Pak. Itu binatang koala Pak. Oh alah, koala. Iya, 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 iya. Koala itu ada di Australia. Iya Pak. Saya tunjukin, saya juga punya gambar. Halo. Enggal. Iya Pak.
Gimana? Bisa bisa dengar saya nggak? Bisa, Pak. Halo, Karina. Iya, Pak. Halo, halo Enggal. Iya, Pak. Bisa dengar saya? Bisa, Pak. Nah, saya mau kasih contoh kamu tadi apa ya? Foto ya? Iya, Nah, ini foto, dia. Pak. Bisa kelihatan nggak foto saya? Belum, Pak. Belum, saya tunjukin ya. Kamu fotonya pamerin foto itu, saya tunjukin juga. Saya punya fotonya. Lebih banyak daripada kamu. Oke. Kelihatan nggak foto saya? Kelihatan, Pak. Nah, ini foto tahun. Tahun sudah cukup lama juga ini foto tahun. Lupa saya ya. Nah, ini foto saya di. Enggal, tadi situ aja. Ada pertanyaan tidak sampai di sini? Belum, Pak.
Belum ya. Saya cuma mau kena foto kamu tadi, foto koala, nanti kamu saya liatin foto koala ya. Ya, Oke, Pak. kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan lagi dengan contoh yang lain. Tadi kita udah hitung, sekarang coba kita lihat contoh yang keempat. Kalau tadi ada sequential search, sekarang kita pakai ada yang namanya binary search. Ya, kita cari pakai binary search. Ya, nah, bagaimana kalau binary search? Ya kan? Dia kita bagi menjadi dua dari tengah. Satu nyari ke kiri, satu nyari ke kanan. Ya, kalau nggak ketemu dibagi dua lagi. Kalau sebelah kiri nggak ada, dia cari sebelah kanan. Seterusnya. Itu namanya binary search. Bedanya dia, beda dengan tadi, kasus terburuknya adalah satu kali cari tengah langsung ketemu. Kasus terburuknya adalah 2 log n. Ya, jadi kalau dijumlahkan adalah kata-katanya 1 plus 2 log n. Ya. Jadi binary search, ya. Ada contoh yang lain. Sorting. Tahu sorting ya? Halo. Maaf Pak, Bapak belum share screen Pak. Oh, belum share screen ya? Oke, pantesan kamu kayaknya bingung. Bentar ya. Jadi tadi saya nunjukin gambar koala kamu lihat ya? Enggal. Lihat, Pak. Iya. Ini udah share screen belum? Udah belum? Sudah Pak. Bisa dilihat? Contoh keempat, tadi contoh ketiga kan binary sequential search ya. Searching yang kedua dikenal dengan istilah namanya Boolean search. Ya. Bagaimana kita nyarinya? Kita cari titik tengahnya, titik tengah data. Kita potong dua. Ya. Jadi gimana kompleksitasnya? Untuk yang binary search, kasus terbaiknya adalah satu kali kita potong di tengah langsung ketemu dia. Kasus buruknya pada log n kali. Kata-katanya apa? Ambil titik tengahnya. Ya, kita bisa lihat tadi yang sequential search kompleksitasnya adalah n plus 1/2. Untuk yang ini adalah 2 log n. Ya. Log n dengan berbasis 2. Oke, jadi kalau dia n-nya 8, berarti dia adalah 2 log n dengan basis 2, log 8 dengan basis 2 adalah 3. Berarti kata-katanya adalah 3 ditambah 1 dibagi 2, sama dengan 2. Sementara kalau dia sequential search, n-nya sama dengan 3 juga sama. 3 tambah 1 dibagi 2 sama dengan 2. Artinya apa? Untuk data yang kecil, baik itu sequential search maupun binary search akan membutuhkan waktu yang sama. Bagaimana kalau datanya jumlahnya besar? Ya, misalnya datanya nggak usah jauh-jauh lah, kita ambil 64 ya, n-nya 64. Kalau 64 berarti berapa? 2 log n-nya adalah log 64 jalan basis 2 adalah, berarti kata-katanya adalah berapa? 3. Coba dengan ini. Kalau ini 64 tambah 2 tambah 1, 65 bagi 2, 32. Kamu bisa lihat, yang satu butuh waktu cuma 3 detik saja, sementara sequential search membutuhkan waktu 32 detik. Jelas bahwa binary search lebih efisien daripada sequential search. Bisa dipahami sampai sini ya?
Halo. Halo. Halo Pak. Bisa dipahami? Bisa Pak. Ya, kita lihat saja di sini. Misalnya kalau N-nya 64, berarti adalah kasus terbaiknya 1. Kita coba lihat ya, untuk yang N sama dengan 4. Untuk N sama dengan 4, kasus terbaiknya kita ambil contoh saja ya. Di sini misalkan saja, untuk N sama dengan 64, ya, terbaiknya tetap 1. Terbaiknya adalah 1 ya, karena kompleksitas terbaiknya adalah 1. Terburuknya adalah 2 log 64. Ya, artinya sama dengan berapa ini? Sama dengan 5 ya. Kenapa? 64 ini sama dengan 2 pangkat 5. 2 log 2 pangkat 5. Sorry, 64 itu 2 pangkat 5. Berarti ini sama dengan berapa dia? 5. Berarti kata-katanya adalah kata-kata sama dengan 5 tambah 1 dibagi 2. Sama dengan berapa dia? 3. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana kalau yang N-nya 64 untuk yang sekuensial. Nah, sekuensial, ini yang sekuensial. Ini kasus rata-ratanya. Rata-ratanya adalah N plus 1 dibagi 2. Berarti kalau N-nya 64 adalah 64 tambah 1 dibagi 2. Sama dengan berapa ya? 32,5. Bandingkan. Ini pasti lebih besar dari 3. Ini baru datanya 64. Bagaimana kalau datanya 1 juta? Akan makin lama. Ya. Kenapa? Karena ini kompleksitasnya adalah polinomial, sementara yang tadi itu adalah logaritmik. Log. Ya, log jadi lebih kecil lagi. Oke. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Bisa dipahami ya? Halo? Bisa, Pak. Bisa ya? Nada Azhar? Iya Pak, halo. Bagaimana bisa dipahami? Bisa Pak. Bisa Pak. Bisa ya? Oke. Jadi, nah, kita sampai di sini lanjut.
Karina Adityas, Iya, Pak. ada penjelasan, ada pertanyaan? Sejauh ini belum ada, Pak. Oke, santai-santai aja. Kalau tidak, ini kita mata kuliah kita adalah bukan mata kuliah analisis algoritma, jadi memang tidak usah terlalu stres, kayaknya susah banget ya, itu ya Pak, ya. Nah, justru kalian harus pahami konsepnya supaya nanti makin lama pelajaran nanti ada mata yang ngajar siapa analisis algoritma ya? Pak Didi ya? Nanti Pak Didi itu kalau nggak salah. Nah, konsepnya sama seperti ini. Ya, cuman kalian lebih dalam nanti misalnya ada mata kuliah apa, kalian membuat satu algoritma yang besar, kalian lagi belajar menghitungnya. Tapi intinya yang ingin dikatakan bahwa teori kompleksitas itu penting. Bisa dipahami ya, Karina ya? Iya, Pak. Bisa. Sarah Cantika, Iya, Pak. ada pertanyaan? Jauh ini belum, Pak. Oke, Wulan Setiani, dari ini aja ya, yang kuliah. Yang sudah keluar kita bentar ya. Oke. Ada pertanyaan lain? Yulita Sari, halo, halo. Halo Pak. Dedi kemana foto kamu kok nggak kelihatan, Den? Halo? Susah ya? Hmm. Oh, tugas buat kalian adalah halo, tugasnya. Halo Pak.
Halo. Halo Pak. Halo, Ini Pak. kayaknya jaringannya agak kurang bagus. Oke, saya kira itu dulu. Kita ketemu minggu depan ya. Halo. Halo, Pak. Kita ketemu minggu depan. Kalau tidak ada pertanyaan, Baik, kita Pak. ketemu minggu depan. Ya. Maaf Bapak. Monggo. Tadi waktu pemberian tugas Bapak terdiskonek jadi belum dengar tugasnya Pak. Oh, tugasnya adalah kamu tuliskan 3 buah algoritma sorting. Ada 3 algoritma sorting ya. Atau 2 aja boleh lah. Biar nggak terlalu ribet ya. Kamu cari 2 algoritma sorting, kemudian kan bandingkan kompleksitasnya. Oke? Mudah ya, Joy? Iya, Pak. Mudah ya tugasnya. Oke, kamu bandingkan dua algoritma itu mana yang lebih baik. Mudah ya? Adi Wijaya, mudah nggak? Insya Allah mudah Pak. Insya Allah mudah ya. Oke, Zulfikar, mudah ya? Mudah, Pak. Saya tadi mau menunjukkan sama kamu foto apa tadi ya? Nanti aja lah. Nanti tahun depan, minggu depan kita tunjukkan, kita jalan-jalan ke mana kamu mau ya. Oke, saya kira itu kita ketemu minggu depan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.